Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami datang dari Kota Tembakau, Jember, dengan membawa nama baik instansi kami, Universitas Jember. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hindria Kusmaning Tias dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian bersama dengan rekan saya, Ahmad Burhanuddin dari Penyuluhan Pertanian. Dan saya, Wanda Hamidah dari Agroteknologi Fakultas Pertanian. Kami akan membahas mengenai sektor pertanian dalam perekonomian di masa new normal. Seperti yang kita ketahui, sejak awal tahun 2020, COVID-19 selain berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Antara lain berpengaruh terhadap kinerja UMKM, sektor rumah tangga, dan angka kemiskinan. Nah, kebijakan PSBB yang dinilai kurang efektif utamanya dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, membuat pemerintah menerapkan kebijakan baru yaitu kebijakan new normal sejak tanggal 1 Juni tahun 2020. Penerapan kebijakan new normal mengajak kita untuk berpikir kreatif karena pada masa new normal ini sektor pertanian dianggap mampu bertahan di fluktuasi ekonomi Indonesia. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar 2,95%. Jumlah ini mengalami peningkatan 0,39% dari triwulan keempat tahun 2020. Akan tetapi, tingginya sumbangsi pertanian terhadap perekonomian nasional berbanding terbalik dengan kesejahteraan petani yang masih rendah. Oleh karena itu, penerapan konsep pertanian terpadu berwawasan agribisnis dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, maka dari itu, di sini kami akan membahas lebih lanjut mengenai peran sektor pertanian di masa new normal dengan inovasi integrated farming system berbasis agrotechnopreneurship untuk meningkatkan kesejahteraan petani di era new normal melalui sinergitas kelompok tani dan BUMDes. Nah, yang berikutnya di sini adalah metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang kami gunakan pada karya tulis ini adalah descriptive analysis yang membahas mengenai tingkat ketercapaian dan juga strategi optimalisasi penerapan konsep IFS Agrotechnopreneurship serta mengetahui dampaknya ke depan terhadap kesejahteraan petani utamanya di era new normal. Penelitian kami laksanakan pada tanggal 12 Mei sampai dengan 11 Juli 2021 di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk pengumpulan data, di sini kami menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer kami peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, sedangkan data sekunder kami peroleh dari studi literatur dari berbagai jurnal, skripsi, dan juga buku elektronik. Kemudian untuk pengambilan sampel, di sini kami menggunakan purposive sampling dengan mengumpulkan data dari 12 orang responden yang terdiri dari ketua kelompok tani, anggota kelompok tani, penyuluh pertanian, dan juga perangkat desa. Kemudian untuk analisis datanya, di sini kami menggunakan 3 analisis. Yang pertama yaitu analisis scoring, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga analisis kelayakan usaha. Analisis scoring kami arahkan untuk mengetahui tingkat ketercapaian penerapan konsep IFS Agrotechnopreneurship di Desa Semboro dengan menggunakan 7 variabel penilaian, 5 indikator pengukuran, dan 5 kriteria skor dengan rentang nilai 10 angka. Kemudian untuk analisis strategi optimalisasinya, di sini kami menggunakan analisis SWOT dengan memadukan faktor kelemahan, peluang, ancaman, dan juga kekuatan. Kemudian untuk analisis kelayakan usaha, di sini kami arahkan untuk mengetahui dampak ke depan penerapan konsep IFS Agrotechnopreneurship terhadap kesejahteraan petani dengan menggunakan perbandingan antara pendapatan dan juga pengeluaran atau perbandingan RC rasio. Nah, berikutnya langsung saja kita ke hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait dengan tingkat ketercapaian penerapan konsep IFS Agrotechnopreneurship di Desa Semboro. Konsep IFS Agrotechnopreneurship dirancang sebagai suatu kesatuan sistem dengan adanya akses permodalan pertanian dan akses pemasaran yang dilakukan melalui sinergitas BUMDes serta menjalankan fungsi manajemen melalui kelembagaan Gapoktan dan kelompok tani pada komoditas ternak, perikanan, dan juga tanaman. Nah, untuk mengetahui tingkat ketercapaian penerapan konsep IFS Agrotechnopreneurship di Desa Semboro, di sini kami menggunakan teknik scoring yang memadukan 7 variabel penilaian. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kelembagaan atau SDM. Di sini kami berikan skor 2 atau dalam kategori buruk. Karena untuk kelembagaan di Desa Semboro sudah ada yaitu lembaga BUMDes Wangsa Karya. Namun di sini BUMDes tersebut masih baru terbentuk sehingga belum berkembang secara optimal. Terdapat juga lembaga Gapoktan Semboro yang masih berfokus pada pengembangan budidaya tanaman, belum mengarah pada pengembangan budidaya ternak dan juga perikanan.
kemampuan SDM yang dimiliki petani dan peternak di Desa Semboro juga masih tergolong kurang atau belum sepenuhnya mengetahui dan menerapkan sistem pertanian terintegrasi, apalagi dengan konsep agro-entrepreneurship. Yang kedua berkaitan dengan terciptanya lapangan kerja melalui pengembangan diversifikasi usaha tani. Di sini kami berikan skor 3 atau dalam kategori cukup. Karena beragamnya subsektor pertanian di Desa Semboro di sini mampu menciptakan diversifikasi usaha tani dan industri rumah tangga dengan terciptanya lapangan pekerjaan di bidang budidaya, proses pengolahan, dan juga pemasaran usaha tani. Namun di sisi lain, budidaya pada masing-masing subsektor yang masih dilakukan secara terpisah dan konvensional karena keterbatasan pengetahuan dan juga modal, di sini membuat pekerjaan atau lapangan pekerjaan di Desa Semboro tersebut belum berkembang secara maksimal. Yang ketiga berkaitan dengan berkembangnya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha tani. Di sini kami berikan skor 4 atau dalam kategori baik. Karena untuk intensifikasi usaha tani dilakukan pada budidaya tanaman dengan adanya upaya pemeliharaan dan juga penggunaan benih dan bibit unggul pada budidaya tanaman. Kemudian intensifikasi pada peternakan dilakukan melalui proses inseminasi buatan pada ternak kambing dan juga sapi. Untuk pada perikanan, intensifikasi dilakukan dengan upaya penggunaan bibit dari ikan atau indukan yang unggul. Dan ekstensifikasi sendiri, masyarakat telah melakukan perluasan lahan dengan menggunakan lahan kosong atau upaya penyewaan lahan. Yang keempat yaitu meningkatnya intensif berusaha tani melalui peningkatan produksi dan efisiensi usaha tani dengan adanya penggunaan pupuk, pakan, biogas, biourin, biopestisida yang diproduksi secara mandiri. Di sini kami berikan skor 2 atau dalam kategori buruk. Karena di sini untuk insentif berusaha tani masih sebatas pada penggunaan pupuk organik yang diaplikasikan secara langsung maupun masih dicampur dengan menggunakan pupuk kimia. Sementara pakan ternak sapi dan kambing, masyarakat masih mengandalkan hijauan atau rumput liar. Dan pada ternak ayam serta budidaya ikan, masyarakat masih mengandalkan pakan dari konsentrat. Juga belum adanya produksi biogas, biourin maupun biopestisida secara mandiri. Nah, pada variabel selanjutnya yaitu variabel kelima, yaitu tercipta dan berkembangnya pertanian organik di Desa Semboro. Di sini kami berikan skor 3 atau dalam kategori cukup. Karena untuk sistem pertanian organik di Desa Semboro di sini telah diwujudkan dengan pemanfaatan kotoran ternak untuk digunakan sebagai campuran pada pupuk kimia maupun diaplikasikan langsung ke tanaman. Nah, petani di Desa Semboro juga mulai menyadari dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Sementara itu, program pemupukan dengan menggunakan pupuk organik juga digencarkan oleh penyuluhan pertanian di Desa Semboro. Selanjutnya yaitu variabel kelima, yaitu berkembangnya lembaga usaha pedesaan diberikan skor 2 atau dalam kategori buruk. Karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha desa di sini masih baru terbentuk dan belum berkembang secara optimal. Dan yang terakhir yaitu variabel ke-7, yaitu peningkatan pendapatan petani atau peternak minimal 2 kali lipat. Di sini kami berikan skor 2 atau dalam kategori buruk. Karena untuk usaha pada berbagai subsektor yang masih dilakukan secara terpisah dan keberadaan limbah yang pengelolaannya belum secara optimal menjadikan pendapatan petani di Desa Semboro maupun peternaknya belum meningkat secara signifikan. Nah, secara keseluruhan untuk tingkat ketercapaian penerapan IFS Agro-Entrepreneurship di Desa Semboro ini diberikan skor 18 atau dalam kategori buruk sehingga perlu adanya optimalisasi dan strategi lebih lanjut. Untuk rumusan masalah yang kedua, di sini kami membahas mengenai strategi dan optimalisasi penerapan teknologi integrated farming system berbasis agro-technopreneurship. Di sini kami menggunakan analisis SWOT dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumber daya lingkungan dan manusia yang tersedia secara maksimal, seperti adanya ketersediaan lahan dan komoditas tanaman, perikanan, peternakan, serta adanya limbah pakan dan kotoran ternak yang melimpah yang berpotensi untuk diolah menjadi biogas, biourin, dan biopestisida. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia petani dan peran kelembagaan pertanian melalui pembinaan berkelanjutan serta adanya kemudahan akses, pembiayaan, dan pemasaran. Untuk rumusan masalah yang ketiga, di sini kami melakukan analisis kelayakan usaha atau FC rasio dan didapat nilai sebesar 2. Nah, nilai 2 ini menunjukkan bahwa
Usaha pertanian terpadu berbasis agroteknopreneurship layak untuk dikembangkan di wilayah Desa Semboro. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.